setinggi-tingginya orang di jabatan gereja. Apalah, mungkin dia udah lama di dalam Tuhan. Tapi kalau dia sombong, menyombongkan dirinya, dia lagi jauh dari Yesus. Menyambut Paskah, dan biasanya di dalam menyambut Paskah kita diharapkan oleh gereja untuk bertobat. Maka HSM memberi judul yang hari ini adalah Fight Pride and Greed. Biarlah kita perangi kesombongan dan kerakusan atau ketamakan. Jadi ada 7 dosa yang membawa kematian. Hari ini kita akan bahas 2, yaitu pride, kesombongan, dan greed, kerakusan atau ketamakan. Dan ini dapat membuat kita mati di dalam neraka yang kekal. Maka ada 7, diharapkan kita semua bisa bersama-sama dengan Roh Kudus melawan dan memperoleh kemenangan. Di kitab suci ada satu raja namanya Nebukadnezar. Dia luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Baik secara materi maupun secara kuasa. Pencobaan yang terbesar ternyata adalah pencobaan kemakmuran. Ketika diberi kuasa, diberi harta, diberi tahta. Luar biasa. Pencobaan terbesar adalah kemakmuran. Makanya di kitab Ulangan Tuhan berkata, hati-hati kalau aku sudah berkati ladangmu, rumahmu, kebunmu, kambing dombamu, jangan engkau melupakan aku. Nah, si Nebukadnezar dia lupa. Dia pikir kejayaannya itu karena kehebatannya. Kita akan lihat dari Daniel 4 ayat 30 dan 34. Kita akan baca bersama-sama. Daniel 4, 30 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Ya, sama-sama kita baca. Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi dia sombong karena dia bilang bahwa semua itu karena kuasanya untuk kemuliaan kebesaranku. Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, silakan baca. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Bayangkan raja yang luar biasa ketika dia meninggikan diri, dikatakan belum selesai bicara, maka dia dinyatakan oleh Tuhan dan diusir seperti binatang. Sampai di sini dikatakan dia makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku
burung. Jadi jangan main-main sama Tuhan, karena Lucifer itu diusir dari surga mulia. Itu bukan karena dia korupsi, karena dia membunuh, karena dia menipu, ya. Tapi karena apa Lucifer diusir dari surga? Karena dia mau meninggikan diri lebih dari Tuhan, mau menjadikan dirinya Tuhan karena sombong. Lucifer itu sudah dianugerahkan Tuhan, suaranya bagus, pemimpin pujian di sorga. Itu luar biasa, maka hati-hati. Kalau susah biasa kita berdoa, puasa, cari wajah Tuhan. Kadang-kadang saya juga gitu. Nanti ada tolong Bu doakan ini, itu rajin. Kadang-kadang sehari bisa berapa kali nelfon. Tapi ketika sudah dijawab doanya, apa yang terjadi? Nggak ada kabar. Makanya ada pepatah, no news mean good news. Nggak ada kabar berarti kabar baik. Maka ada teman saya yang begitu, saya bilang udah nanti kalau dia punya masalah baru dia muncul lagi. Jadi hati-hati ketika kita diberkati oleh Tuhan. Karena setiap kita, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang orang bilang tahun 2023 resesi lah apa-apa, kita lebih baik percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, janjinya adalah ya dan amin. Gak usah khawatir. Pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Pasti Tuhan berkati kita. Ayat 34 kita baca bersama. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ketika dia mengalami seperti orang dengan gangguan jiwa, untung Tuhan kasih batas waktu. Maka pada batas waktu tertentu dia dipulihkan oleh Tuhan. Kalau Lucifer dan sepertiga malaikat yang diusir Tuhan dari sorga, itu gak diberi penebusan. Tuhan lebih sayang kepada manusia. Kita berdosa, sering kali jatuh bangun, tapi diberi juru selamat, penebusan. Tapi Lucifer itu gak diberi penebusan. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat yang gak berontak akan melayani kita. Makanya dikatakan kita punya malaikat pelindung. Jadi luar biasa. Betapa luar biasa kasih Tuhan untuk setiap kita. Jadi kita memasuki cobaan apapun itu bukan nanti saya kalah nih, nanti saya gimana nih. Enggak, mesti masuk dengan sikap mental lebih dari pemenang. Yesus sudah berperang untuk seluruh pertarungan, pencobaan, masalah dalam hidupku 2000 tahun lalu. Dan Yesus berkata sudah selesai. Jadi kita masuk enggak, aduh menang kalah, enggak. Mesti pakai mental juara apapun masalah yang kita hadapi. Karena Yesus sudah bertarung dan sudah memenangkannya. Di dalam Yesus kita menjadi lebih daripada pemenang. Baru-baru ini ada satu kegerakan rohani di Amerika. 2 tahun lalu saya pelayanan ke Amerika. Terus mesti PCR. Dan sebelum PCR kita mesti isi dokumen. Dan saya kaget, kalau zaman dulu, gender, ada berapa zaman dulu? Cuma 2, male dan female. Tapi waktu itu saya kaget ada 7 barangkali itu. Lah ini kenapa jadi begini, macam-macam. Gender tuh gak cuma 2 di sana.
Bahkan dikatakan sekarang di paspor Amerika, itu gender boleh kita taruh X. Nggak laki, nggak perempuan. Bahkan di Grammy Award kemarin, itu ada show untuk iblis, untuk memuliakan iblis. Aduh, sungguh ngeri. Tapi Tuhan menjawab doa. Setiap bulan Mei, itu hamba-hamba Tuhan di Amerika lintas denominasi berdoa bersama, national prayer. Biasanya di White House, itu udah lama mereka berdoa. Udah lama, Tuhan pulihkanlah Amerika. Dan apa yang terjadi? Pasti kita juga ada yang ikuti. Di satu kota kecil, di Ashbury. Kecil kotanya. Mereka rutin 3 kali seminggu untuk berdoa, praise and worship. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Roh Kudus melanda. Dan sampai 11 hari itu gak berhenti-berhenti praise and worship. Dan terjadi pertobatan, terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan. Sampai orang-orang dari negara bagian Amerika yang lain datang ke situ. Gak cukup, tempatnya kecil jadi dipasang layar-layar besar di depan. Antre sampai 10.000 orang. Sampai kota itu berkata, udah gak muat. Karena hotel sudah penuh, restoran-restoran juga sudah gak bisa melayani orang-orang yang datang. Maka setelah 11 hari itu tidak lagi 24 jam setiap hari. Tetapi apa yang terjadi? Kan roh Allah kita gak pernah tahu datang dari mana. Kita gak pernah tahu. Yang penting kita bersiap-siap. Kita tekun, kita konsisten. Kita gak tahu kapan Roh Kudus datang melanda. Dan apa yang terjadi sekarang, Roh Kudus itu pertama-tama lewat Ashbury, kemudian dia lagi melanda, ada di Malibu, ada di California, di beberapa negara bagian Amerika. Anak-anak muda yang bingung karena gendernya terlalu banyak di sana, yang udah ngeri keadaannya. Tuhan menyatakan dirinya. Jadi itu anak-anak muda, aduh luar biasa. Kita bisa lihat di YouTube, di TikTok banyak Ashbury. Kebangunan rohaninya luar biasa. Dan tidak ada wajah katanya kebangunan rohani. Tidak ada pembicara terkenal. Tidak ada lighting, asap, sound system yang luar biasa. Nggak ada. Bahkan saya lihat ada satu, cuman WL-nya pakai satu gitar. Tetapi hadirat Roh Kudus yang luar biasa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk seperti Marta menyibukkan diri dengan hal-hal gak perlu. Dengan inilah hadirat Tuhan, kalau mesti pakai gini lah, mesti pakai gitu. Yesus berkata, mesti seperti Maria. Yang mengutamakan hal utama. Jadi jangan sibuk sama ini, sama itu. Yang terutama, kita mencari wajah Tuhan. Relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu adalah segala-galanya. Biasanya kegerakan rohani itu, kebangunan rohani yang sejati. Bukan cuma acara kebangunan rohani, tapi pulang-pulang gak ada perubahan. Tapi ini benar-benar yang mengubah manusia. Karena dikatakan jika kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita bilang kita dalam Yesus, tapi gak ada perubahan, masih khawatir terus, masih curiga terus, masih gosip terus, masih fitnah terus, masih nipu terus. Makanya orang percuma kamu pede-pede gereja-gereja gak berubah, masih marah-marah, masih gosip. Diragukan perjumpaan dengan Yesus. Karena kalau berjumpa dengan Yesus, firman Tuhan bilang kita berubah. Memang gak langsung, tapi ada proses. Ada proses, tapi pasti berubah. Jadi kalau orang ketemu kita 2 tahun lalu, terus ketemu kita sekarang, mereka bilang kok kamu berubah. Jadi lebih sabar, jadi lebih memancarkan kemuliaan Tuhan. Harus ada perubahan. Karena firman Tuhan berkata, memang kalau di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Dan biasanya kalau ada kegerakan-kegerakan rohani gitu, itu padamnya karena apa?
Padamnya karena apa? Karena ada orang yang mau meninggikan diri. Ini gara-gara saya. Kalau saya gak hadir, pasti gak terjadi ini. Itu karena saya ada di dalam panitia. Saya ketua panitianya misalnya. Ketika orang mau meninggikan diri, Tuhan gak senang. Kegerakan itu bisa padam. Ketika seperti Nebukadnezar, itu karena saya, itu karena kelompok saya, itu karena komunitas saya. Bisa padam Roh Kudus. Kita akan lihat Sefanya 3 ayat 11 dan 12. Sefanya 3 ayat 11 dan 12. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Sehebat-hebatnya seorang dipakai Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang ria congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12, Tuhan akan biarkan di antara kita, akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Kadang-kadang ada orang sombong rohani. Saya udah lama nih ikut Tuhan. Saya udah tim apa. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Rasa paling benar sendiri. Saya diberikan satu video bagus sekali. Coba kita lihat videonya ya. Tinggalkan debat meskipun kamu benar. Lebih baik diam dan tidak memulai pembicaraan dengan orang yang merasa dirinya selalu benar dan tidak mau dikalahkan dalam berbicara. Saat iblis gagal membuat seseorang menjadi jahat, dia akan berusaha membuat orang tersebut merasa paling benar. Ya, jadi saat iblis gagal membuat seseorang menjadi jahat, apa yang iblis buat? Dia akan berusaha membuat orang tersebut merasa paling benar. Pokoknya dia paling benar, semuanya salah. Mengapa terjadi banyak perpecahan? Karena rasa paling benar. Nah, kita akan lihat ini dokumen dari Sri Paus. Beliau berkata hati-hati, kita akan lihat slide-nya. Di sini dikatakan hambatan atas kerja pelagianisme masa kini dalam gereja. Ini Paus yang berkata hati-hati ya. Karena nanti ada gnostisisme dan pelagianisme. Menjadi bahan bakar bagi semangat keduniawian yang dikemas secara rohani. Namanya spiritual worldliness. Jadi seperti spiritual tapi keduniawian. Di mana mereka tersamar di balik penampilan yang saleh dan sikap yang seolah-olah mencintai gereja. Mereka sebetulnya mengejar kemuliaan diri dan keuntungan pribadi, bukan memuliakan Allah. Sifat keduniawian seperti itu karena tersembunyi di balik penampilan yang baik dan tidak terlihat dalam dosa-dosa yang kelihatan, secara tidak terdeteksi merembes ke dalam gereja dan mempengaruhi orang-orang maupun kelompok-kelompok yang disusupinya dengan pelbagai wujud. Dengan demikian semuanya nampak seolah-olah baik adanya. Kita lanjutkan supaya lebih jelas selanjutnya. Padahal manusia perlu dengan rendah hati mengakui keterbatasannya di hadapan Allah dan memohon pertolongan melalui pemberian rahmat-Nya. Rahmat menopang manusia, mengubahnya secara bertahap sehingga ia dapat bertumbuh. Orang dibenarkan karena rahmat yang adalah inisiatif Allah sendiri, bukan hasil usaha atau perbuatannya sendiri.
Jadi mereka tampaknya seperti rohani. Peraturannya banyak. Mungkin simpelnya seperti ahli Taurat dan imam kepala dan orang-orang Farisi. Tampilannya rohani sekali, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Peraturan-peraturan nampaknya baik, tapi bukan karena pimpinan daripada Roh Allah, Roh Kudus. Peraturan baik, tapi peraturan untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Program untuk manusia, bukan manusia untuk program. Selanjutnya, Pelagianisme masa kini menempatkan rahmat dan bimbingan Roh Kudus di bawah kehendak serta kemampuan manusia sendiri. Jika gereja didominasi oleh orang-orang seperti itu, maka Injil menjadi dikekang dan direduksi sehingga kehilangan nilai kesederhanaan serta daya tariknya. Akhirnya kalau ikut Tuhan tuh gejelimet, jadi susah gitu. Sehingga hilang kesederhanaannya dan daya tariknya. Tanpa menyadarinya, anggota gereja dapat membatasi peran rahmat jika mereka menganggap bahwa segala hal bergantung pada upaya dan kemampuan manusia yang disalurkan melalui struktur dan seperangkat aturan gereja. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Akhirnya mereka bergantung pada kehebatan diri sendiri. Seperti Nebukadnezar begitu. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Selanjutnya. Penganut Pelagianisme mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hebat, mungkin udah profesor, doktor, gelarnya banyak sekali lah. Dan ahli teologi bisa. Dan menempatkan kehendak sendiri sebagai pengganti rahmat. Merasa lebih unggul dari yang lain. Gnostisisme dan Pelagianisme masa kini mengakibatkan tanda petik kekudusan yang semu. Dan membawa para penganutnya pada kebiasaan. Paham-paham tersebut telah dinyatakan sesat sejak masa gereja awal. Tetapi semangatnya masih ada sampai sekarang. Jadi semangat itu kaum Farisi yang rasa paling benar sendiri. Paling hebat ilmu rohaninya. Itu masih ada sampai sekarang. Maka ini yang dibilang oleh Paus, hati-hati. Nanti kalau orang-orang seperti itu yang menguasai struktur gereja. Maka Roh Kudus tidak lagi bebas bekerja. Terkunci. Akhirnya ibadah-ibadah menjadi kaku, menjadi dingin. Izinkanlah Roh Kudus berhembus dengan bebas. Saya pernah waktu itu dengan rombongan, waktu ada pertempuran Timor Leste dan Indonesia. Jadi kita pergi ke perbatasan membawa sumbangan. Kami berangkat dari Jakarta jam 6. Berarti jam 4 di airport. Berarti dari rumah tuh jam 3. Nggak tidur lah pokoknya. Kita berangkat jam 6, mampir di Denpasar. Kemudian kita pergi ke Kupang. Maka sampai di Kupang tuh udah capek lah lumayan. Kita pakai berapa mobil box untuk bawa sumbangan ke perbatasan. Jalan ke perbatasan lumayan 8 jam, 10 jam. Dan kita akan makan di satu paroki di dekat perbatasan. Sangat lelah rombongan. Sampai di paroki untuk kita makan malam. Tiba-tiba kok kedengaran ada suara nyanyi, puji-pujian. Romonya keluar. Aduh, kalian terlambat 2 jam, ini orang-orang nyanyi sampai giginya udah kering. Katanya ya. Loh, ada apa Romo? Kan kalian mau lewat di sini, saya sudah umumkan mau kebangunan rohani. Ya Romo kenapa gak bilang sama kita? Kita ada yang pakai celana pendek, ya kan? Ada yang pokoknya saltum dah, salah kostum kalau mau ibadah gitu. Mana udah kuyuh semua. Tapi Romo bilang tolong saya udah kumpulkan mereka. 10 menit saja, gak apa-apa kalian muncullah 10 menit. Kasihan juga ini orang-orang ya. Jadi kita ya udahlah kita bagi yang bawa firman ini sedikit aja. Gak usah panjang-panjang. Pujiannya juga mereka masih pakai Mada Bakti. Terus
langsung doa. Pas kita masuk, itu gitarnya ompong. Biasa kan senarnya 6. Ini ompong gitarnya. Terus perkusinya adalah 2 tutup botol pakai paku, dipaku ke kayu. Jadi kayak cek 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 gitu. Cuma begitu. Akhirnya kawan kami bawa firman. 10 menit lah gitu. Udah loyo semua. Ayo kita berdoa. Lagu pujian lah yang apalah daripada bakti gitu. Pas lagi penyembahan. Tiba-tiba acara dikudeta sama Roh Kudus. Orang terlempar. Teriak, ada yang manifest di sini. Ada yang kita sampai bingung. Luar biasa. Luar biasa. Maka kami belajar. Kami itu bisa capek. Tapi bagian kami only trust and obey. Hanya percaya dan taat. Sisanya Tuhan yang melakukan. Bukan kita kok yang buat mereka begitu. Kita cuma menyediakan diri aja. Kalau disuruh Tuhan, I trust you Lord. I obey you Lord. Dan nanti Roh Kuduslah suka-sukamu Tuhan. Kalau lagu kita semangat suka-sukamu Tuhan. Tapi seringkali suka-suka gue. Ya kan? Tapi izinkanlah Roh Kudus bekerja leluasa di tengah-tengah kita. Akhirnya kekudusan yang semu. Kekudusannya karena mesti gini yang kelihatan. Tapi udah dingin, gak ada hubungan pribadi dengan Yesus. Seperti Marta. Harusnya seperti Maria. Kita punya hubungan akrab dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita akan lihat satu gambar tentang gajah. Nggak tahu ada yang udah tahu belum cerita ini ya. Tapi saya mau cerita mungkin ada yang belum tahu. 5 orang buta dari lahir. Belum pernah tahu gajah seperti apa. Akhirnya diajaklah ke kebun binatang. Supaya mereka raba-raba mereka bisa tahu gajah seperti apa. Orang buta pertama dia memegang ekor. Terus dia bilang gajah seperti ular. Seperti ular kecil. Orang kedua memegang kakinya. Dia bilang kamu salah. Gajah itu bukan seperti ular kecil. Tapi seperti pohon kelapa. Orang ketiga pegang badannya. Kalian semua salah. Gajah itu seperti tembok besar. Orang yang keempat memegang taring. Gadingnya. Dia bilang kalian semua salah. Karena gajah itu seperti tulang keras. Orang yang terakhir pegang telinga. Siapa bilang dia seperti tulang? Dia lembut seperti daun, lebar seperti daun. Mereka berkelahi. Gajah itu seperti ular kecil, seperti tulang, seperti pohon kelapa, seperti tembok, seperti daun. Siapa yang benar? Siapa yang benar, siapa yang salah? Semuanya benar tapi hanya sebagian. Semua benar, semua juga salah. Karena yang mereka tahu cuma sebagian. Maka gurunya berkata, yang seperti ular kecil itu ekornya, seperti tembok badannya, seperti ini kakinya, seperti ini telinganya, taringnya. Bayangkan gajah aja seperti itu. Allah jauh-jauh lebih besar dari gajah. Tidak pernah ada seorang pun atau satu golongan pun yang berkata saya tahu Allah seluruhnya. Nggak bisa. Terlalu besar Tuhan. Jadi kita juga mesti hargai sudut pandang orang-orang lain. Terlalu besar. Rasul Paulus saja yang hebat. Hebat Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata aku juga baru tahu samar-samar. Dia gak malu kalau dia gak tahu. Dia bilang saya masih tahu samar-samar. Tapi satu kali kelak aku akan bertemu muka dengan muka. Karena itu kita perlu semua saudara-saudara seiman kita. Untuk setiap kita kan bisa melihat Tuhan dari sudut pandang yang berbeda dengan kita. Jadi jangan pernah sombong atau merasa saya yang udah lebih tahu, udah lebih lama, udah apa. Jangan. Jangan sombong. Perangi kesombongan. Matius 11 ayat 29.
Yesus sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Setinggi-tingginya orang di jabatan gereja, apalah, mungkin dia udah lama di dalam Tuhan. Tapi kalau dia sombong, menyombongkan dirinya, dia lagi jauh dari Yesus. Karena orang yang dekat dengan Yesus, Yesus sendiri berkata, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Jadi kalau orang yang dekat, melekat pada Yesus, belajar pada Yesus, dia menjadi rendah hati. Nggak sok tahu, nggak sombong. Karena itu salah satu dosa yang mematikan. Deadly sin. Aku lemah lembut, itu bukan berarti gemulai. Bukan. Ya, bukan berarti pelangi. Tapi lemah lembut itu adalah orang yang tidak tegar tengkuk, yang gampang untuk belajar dan diajar. Maka untuk melawan kesombongan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Biarlah kita makin melekat kepada Tuhan. Dan kerendahan hati Yesus makin hari makin banyak di dalam kita. Semua bunga ikut bernyanyi.